Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama tentang IMABKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia. Yang kedua ada public speaking. Yang ketiga ada analisis SWOT. Yang keempat ada manajemen aksi. Yang kelima ada kepemimpinan. Dan yang terakhir ada teknik persidangan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang IMABKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. IMABKIN ini didirikan pada tanggal 7-9 Desember 2007 di Jakarta yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa bimbingan konseling di Indonesia. Pengurus IMABKIN terdiri dari perwakilan mahasiswa bimbingan konseling non-struktural Indonesia dengan masa jabatan selama 2 tahun sejak dipilih dan disahkannya oleh Kongres 3 IMABKIN. Fungsi dari IMABKIN yaitu sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia, dan juga sebagai forum silaturahmi antara mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. Tujuan IMABKIN yaitu untuk mewujudkan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. Yang kedua, untuk menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang dinamis, proaktif, dan aspiratif. Yang ketiga, yaitu meningkatkan peranan mahasiswa bimbingan dan konseling dalam upaya mensukseskan dan mengembangkan kreativitas profesi bimbingan dan konseling, serta mengambil peranan dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah dan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Program kerja yang terdapat di dalam IMABKIN yaitu seperti seminar yang diadakan secara daring dan juga rapat. Rapat ini dilakukan secara rutin. Syarat-syarat untuk dapat masuk ke dalam IMABKIN yaitu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan IMABKIN. Tantangan yang dihadapi IMABKIN yaitu kurangnya massa dan juga kurangnya dukungan. Ini tergantung universitas atau kampus masing-masing. 2 kunci pentingnya IMABKIN. Yang pertama, lingkungan yang penuh perbandingan. Artinya di sini perbandingan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, IMABKIN sebagai akses yang menghubungkan antara mahasiswa bimbingan konseling di Indonesia. Di dalam IMABKIN terdapat pengabdian dan juga harapan. Pengabdian, mahasiswa bimbingan konseling yang artinya sebagai calon penerus profesi bimbingan dan konseling. Yang kedua ada harapan. Di dalam harapan terdapat passion, habit atau kebiasaan, dan juga akses. Biasanya IMABKIN menggunakan media sosial Facebook untuk menghubungkan mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. IMABKIN mengetahui keadaan-keadaan di luar tentang bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang public speaking. Apa sih itu public speaking? Public speaking yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang untuk memberikan informasi. Tujuan public speaking itu apa sih? Memberikan informasi dan juga mempengaruhi audiens. Jenis-jenis informasi pada public speaking yaitu yang pertama, informatif, memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua, persuasi, mengajak, membujuk, atau mengubah opini audiens. Yang ketiga ada aksi, berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir yaitu menghibur. Ini biasanya dilakukan di acara-acara non-formal, seperti stand-up comedy. Kesalahan yang sering dilakukan oleh public speaker yang pertama yaitu gugup atau mengulang kata. Biasanya public speaker sering mengeluarkan kata Yang kedua yaitu berbicara dengan cepat. Yang ketiga, berbicara terlalu pelan sehingga audiens tidak mendengarkan informasi yang disampaikan oleh public speaker. Selanjutnya, suara melemah pada akhir sesi. Biasanya public speaker mengeluarkan energi yang terlalu besar pada sesi awal sehingga dia tidak dapat mengontrol atau menyisakan energinya untuk di sesi-sesi akhir.
Yang selanjutnya, berbicara dengan suara monoton. Public speaker harus menggunakan intonasi dalam menyampaikan suatu informasi, sehingga dapat didengar jelas dan diterima jelas oleh audiens. Faktor yang mempengaruhi public speaking yaitu pertama suara. Suara yang kita keluarkan harus ada intonasi. Dan yang kedua ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang kita lihatkan kepada audiens harus sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga, gaya berbicara. Dan yang terakhir, pembendaraan kata. Metode public speaking yang pertama, metode naskah, yaitu dengan membawa catatan kecil. Yang kedua, ada metode hafalan, menghafal poin-poin penting yang akan disampaikan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu metode spontanitas. Kita berbicara dengan spontan. Komponen dalam public speaking yang pertama ada pembicara dan pendengar tentunya, dan juga ada informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Selanjutnya ada stimulus, konteks, dampak, feedback, gangguan, dan komunikasi antar anggota. Tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama, berbicara untuk memberi. Yang kedua, pahami poin-poin apa yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh dengan cara menggerakkan tangan contohnya. Yang keempat, berbicara, menyapa dengan audiens, berkomunikasi dengan audiens. Selanjutnya, yang kelima, kenali audiens. Kita berbicara dengan siapa? Selanjutnya, seni dalam berbicara, menggunakan intonasi, tinggi rendahnya, nada suara yang kita keluarkan, sehingga sesuai dengan pesan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, hindari kata pengisi, seperti Yang terakhir, banyak berlatih. Dengan berlatih, kita dapat meningkatkan cara berkomunikasi kita agar menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari huruf S, W, O, dan T. S yaitu strength, W adalah weaknesses, O opportunities, and T threats. Analisis SWOT itu apa sih? Analisis SWOT adalah alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari banyak perusahaan terkemuka di dunia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi mengapa perencanaan suatu perusahaan bisa gagal. Pertama ada kekuatan. Kekuatan internal menyangkut situasi dan kondisi, yaitu potensi yang dimiliki, seperti sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting sekali, yang mempengaruhi dan menjalankan sistemnya nanti. Selanjutnya ada kapasitas tupoksi, ada keunggulan, dan juga loyalitas. Jika ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Berbagai kondisi internal yang melemahkan atau kurang kondusifnya upaya mengejar visi atau misi, seperti buruknya birokrasi yang ditandai dengan pemimpin yang kurang baik. Yang kedua, rangkap jabatan. Misalnya seseorang sudah memegang jabatan sebagai ketua, tetapi dia juga memegang jabatan sebagai sekretaris, sehingga dia tidak dapat menjalankan kedua jabatan itu dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan, baik dari segi fasilitas ataupun yang lainnya. Yang terakhir, yang keempat, tidak tertib. Biasanya ini dimunculkan oleh anggota. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu peluang. Merupakan faktor eksternal, yaitu tersedia pada lingkungan yang harus dimanfaatkan dengan baik, seperti situasi yang mendukung lingkungannya. Yang kedua, terbuka atau terpercaya. Yang ketiga, jaminan akademik. Selanjutnya yaitu ancaman, berupa ancaman eksternal yang mungkin membahayakan kelancaran aktivitas, seperti bukan prioritas. Yang kedua, keadaan tepat. Yang ketiga, tidak percaya. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak adanya dukungan.
Fungsi dari analisis SWOT yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan keunggulan, yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi peluang, yang ketiga mengurangi dampak kelemahan, dan yang terakhir yaitu mengetahui ancaman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi manajemen aksi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi manajemen aksi, saya di sini akan membahas tentang tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi tentang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa mahasiswa yang melakukan aksi? Alasannya yaitu yang pertama, karena mahasiswa sebagai agent of change, artinya mahasiswa membawa perubahan untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai agent of control, mahasiswa melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Yang ketiga, mahasiswa sebagai iron stock, artinya mahasiswa adalah calon-calon pemimpin masa depan. Yang ketiga, mahasiswa memiliki spesial dalam struktur sosial. Mahasiswa berada di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Artinya mahasiswa adalah sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang kita akan membahas inti dari materi, yaitu tentang manajemen aksi. Manajemen aksi yaitu suatu pengaturan aksi untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan tujuan awal, sehingga masalah yang timbul diharapkan lahir perubahan sosial. Esensi aksi yang pertama sebagai bentuk komunikasi. Jika diskusi sudah tidak dapat lagi dijalankan. Yang kedua, sebagai bentuk teguran. Ketika pemerintah sudah melenceng dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, yaitu bentuk kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Tahapan aksi yang pertama ada praaksi, aksi, dan pasca aksi. Di praaksi ini kita menyiapkan peralatan dan juga perangka aksi. Yang kedua, melakukan konsolidasi penyatuan barisan. Yang ketiga, kajian memperkuat isu dan menawarkan audiensi untuk solusinya seperti apa. Selanjutnya ini tahapan aksi di hari H-nya. Ini kita melakukan berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan di praaksi sebelumnya. Selanjutnya jalan menuju lokasi, melakukan orasi pembukaan. Yang ketiga ada tahapan pasca aksi. Di dalam tahapan ini kita melakukan evaluasi, mengabsen apakah jumlah orang yang sebelum melakukan aksi datang dan pulang itu jumlahnya sama atau berkurang. Kalau berkurang kita harus mencurigai kemana orang ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Menurut Peter Anderton, leadership bukan sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita. Yang dimaksud dengan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai suatu tujuan. Fungsi dari kepemimpinan yaitu sebagai instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Sifat kepemimpinan yaitu memiliki sifat pendirian, proaktif, jujur, visioner, terbuka terhadap pendapat, komunikatif, tidak mudah iri, dan sabar. 3 hal yang wajib dihindari di dunia, khususnya Indonesia, untuk melahirkan pemimpin yang baik. Yang pertama, bias kepedean dan kompetensi. Tingginya kepercayaan diri, merasa dirinya berkompeten untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, terlalu mencintai manusia yang berkarisma. Beberapa orang mikir orang yang berkarisma itu tepat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Menurut Erik Erikson dan Carl Rogers, pemimpin yang baik memiliki kesederhanaan, tidak menunjukkan dari luar dirinya, tetapi mendorong dari dalam tubuhnya. Yang ketiga, tidak dapat menahan godaan narsisme. Kebanyakan orang ingin memiliki misalnya followers yang banyak, entah itu karena ingin mendapatkan endorsement dari followersnya. Menurut Thomas Kamoro,
kompeten, gila, popularitas, dan tidak berintegritas itu adalah incompetent leader. Sedangkan yang kompeten leader itu memiliki kompeten, rendah diri, dan berintegritas. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus melakukan self-leader, pemimpin diri sendiri. Itu untuk melatih diri sendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama itu dengan cara self-awareness, membayangkan apakah ini tepat diri kita untuk menjadi seorang leader. Yang kedua, self-reflection, yaitu gambaran diri. Yang ketiga ada self-regulation, harus punya prinsip. Leadership problem, yang pertama time limit, dihadapkan suatu masalah dengan waktu yang sedikit. Keterbatasan waktu, bagaimana dia menyelesaikan solusinya, menciptakan solusinya. Yang kedua, people, bagaimana kita membawa seseorang. Yang ketiga ada power. Kadang pemimpin lupa mengapa ia mendapatkan power. Jangan sampai power ini menimbulkan narsistik. Leadership and trust, antara pemimpin dan anggota saling percaya dan kerjasama. Pemimpin yang baik dapat mengkondisikan lingkungan yang dapat menciptakan kenyamanan. Good leadership seperti orang tua yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berkembang. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang teknik persidangan. Persidangan itu apa sih? Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu, supaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Selanjutnya ada jenis-jenis sidang. Yang pertama ada sidang komisi. Sidang komisi ini dihadiri oleh anggota komisinya saja untuk memudahkan perumusan yang menghasilkan keputusan sementara yang dipimpin oleh ketua komisi dan sekretaris komisi. Selanjutnya yang kedua ada sidang pleno. Sidang pleno ini dihadiri oleh semua peserta sidang tanpa terkecuali yang menghasilkan keputusan akhir. Yang ketiga ada sidang paripurna, diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau yang melakukan pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Kelengkapan sidang, yang pertama ada pemimpin sidang. Pemimpin sidang adalah orang yang mengatur persidangan, biasanya berjumlah ganjil, misalnya 3, 5, ataupun 7. Yang kedua adalah peserta sidang, orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang dan berkewajiban untuk mengikuti dan menjaga kelancaran persidangan. Yang ketiga ada peninjau, orang yang hadir dalam persidangan kecuali peserta dan pemimpin sidang. Peninjau ini tidak berhak menggunakan hak suaranya untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, palu sidang. Palu sidang adalah palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Setiap ketukan palu memiliki arti yang berbeda-beda, seperti 1 kali ketukan, yang menandakan pengambilan keputusan, men-skor dan mencabut kembali, skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama. Yang kedua, 2 kali ketukan, digunakan untuk men-skor sidang untuk waktu yang cukup lama, mengesahkan hasil akhir persidangan, pergantian dan serah terima pimpinan sidang. Yang ketiga, ada 3 kali ketukan, membuka dan menutup persidangan. Yang keempat, ketukan yang berkali-kali. Ini meminta perhatian kepada peserta sidang untuk tidak gaduh dan menunda sidang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Draft sidang berisi permasalahan yang akan dibahas di dalam persidangan, terdiri dari draft tata tertib, ADART, dan lain-lain. Biasanya ditulis di kertas yang akan dibagikan kepada setiap peserta sidang. Selanjutnya ada konsideran, dan selanjutnya ada quorum dan pengambilan keputusan, yaitu quorum adalah syarat sahnya sidang diadakan, karena tingkat quorum menunjukkan sejauh mana tingkat representasi dari peserta sidang. Persidangan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah tambah 1 peserta yang terdaftar dari panitia. Selanjutnya, setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil diambil melalui suara terbanyak, setengah tambah 1 dari peserta sidang yang hadir di dalam persidangan. Selanjutnya yang terakhir ada notulensi, bertugas untuk mencatat jalannya persidangan, mencatat setiap usulan dan keputusan, serta merekapitulasi catatan sidang.
Macam-macam interupsi dalam persidangan. Yang pertama, ada interupsi point of order, digunakan untuk mengemukakan pendapat, menanyakan suatu masalah. Yang kedua, ada interupsi point of information, memberikan informasi. Yang ketiga, ada interupsi point of clarification, memberikan klarifikasi terhadap suatu masalah. Dan yang terakhir ada interupsi point of privilege, yaitu digunakan apabila akan mengajukan ketersinggungan terhadap seseorang ataupun sesuatu hal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.